nggak asing di telinga kita, apalagi di sosial media. Banyak banget postingan orang-orang yang habis beli jam baru, beli HP baru, atau cuma sekedar beli mie ayam. Intinya, semua itu adalah upaya untuk menghadiahi diri sendiri setelah bekerja, menyelesaikan tugas dalam beberapa waktu. Udah capek, udah burn out, akhirnya kita bilang, oke, saatnya kita berterima kasih pada diri sendiri. Self-reward udah menjadi budaya bagi anak muda untuk mengapresiasi diri di tengah kehidupan yang katanya semakin berat. Terbukti dengan harga rumah yang udah gak make sense buat milenial, harga yang serba naik, kerjaan yang makin berat, dan tugas yang makin sulit. Nah, jawaban untuk mengatasi keberatan hidup ini adalah self-reward. Misalnya nih, kita udah nyelesain pekerjaan selama seharian, ditambah dengan pikiran yang burnout, buat apresiasi diri, habis ini kita check out barang, atau sekedar makan enak aja. Nah, konsep self-reward yang kayak gini nggak jadi masalah. Konsep self-reward juga dikatakan bagus kalau bisa meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan tugas. Jadi, kita berjanji pada diri sendiri untuk menghadiahi diri sendiri setelah mencapai target tertentu. Nah, ini dapat meningkatkan dorongan untuk bekerja lebih keras lagi. Selain itu, dengan adanya self-reward, kita juga dapat meningkatkan produktivitas. Karena penghadiahan pada diri sendiri membuat individu cenderung bekerja lebih efisien dan produktif. Tapi, konsep self-reward ini nggak selamanya baik buat diri kita. Karena balik lagi, semua yang berlebihan itu tidak baik. Kalau misalnya nih, kita terlalu terlena pada konsep ini, atau mungkin malah jadi nggak berusaha, ini bisa jadi bencana bagi diri kita sendiri. Kenapa? Pada dasarnya, self-reward hadir karena adanya rasa peduli dengan kesehatan mental, di mana memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai bentuk perhatian, penghormatan terhadap perjuangan, pencapaian, atau upaya yang dilakukan dalam merawat kesehatan mental. Nah, self-reward juga bisa menjadi bagian penting dari perawatan diri dan pengembangan diri. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, self-reward yang baik dan yang nggak baik itu gimana sih? Oke, di sini saya Safira Alifa dari Teknik Industri bakal memberi insight kalian mengenai self-reward yang baik untuk diri kita sendiri. Sebelum ngebahas itu, menurut saya kita perlu memahami konsep coping stress. Apa itu coping stress? Pada dasarnya, coping stress adalah cara atau strategi yang digunakan individu untuk mengatasi atau menanggulangi stres, tekanan, atau tantangan dalam kehidupan mereka. Nah, menurut saya, konsep self-reward yang gak baik adalah yang menjadikan reward sebagai coping stress. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang menggunakan hadiah atau kenikmatan untuk melarikan diri dari masalah atau stres yang sebenarnya harusnya diatasi. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin saja merasa menghadiahi diri sendiri sebagai cara untuk menghindari atau mengurangi rasa tidak nyaman yang disebabkan oleh masalah yang dihadapi. Ini gak baik loh, karena kesannya seperti kabur-kaburan dari masalah. Nah, ada dua tipe coping stress. Apa aja? Yang pertama adalah emotion focus coping. Yang kedua adalah problem focus coping. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu emotion focus coping. Emotion focus coping merupakan coping dengan upaya penyelesaian yang berfokus pada mengatur tekanan emosional atau mengurangi emosi negatif akibat dari sumber stres, bukan dengan mengatasi masalah. Penerapan emosi fokus coping beragam, bisa dari yang murah sampai yang mahal. Contoh yang paling murah adalah olahraga, mandi, atau bahkan ngomong pada diri sendiri. Tapi kalau contoh yang mahal, misalnya kita beli tas baru, atau bahkan beli mobil baru. Nah, yang kedua adalah problem focus coping. Problem focus coping
adalah coping dengan upaya penyelesaian masalah yang berfokus secara langsung pada permasalahan yang menimbulkan rasa stres itu. Contoh penerapan problem focus coping misalnya dengan memperbaiki manajemen waktu kita, karena sebelumnya kita memiliki kekurangan dalam manajemen waktu. Membuat to-do list agar kegiatan kita lebih tertata, atau bahkan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan value pada diri kita. Pada intinya, problem focus coping berfokus pada mencari tahu masalah dan mencari jalan keluar. Nah, lantas mana yang lebih baik? Kalau menurut saya, dan didukung dengan penelitian yang ada, untuk mengatasi stres, pilihan yang terbaik adalah problem focus coping, di mana seseorang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Tapi, ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan dengan problem focus coping. Harus menggunakan emotion focus coping. Contohnya, ada keluarga yang sedang meninggal. Di sini kita nggak bisa cari jalan keluar. Di sini yang kita perlukan cuman mengatur tekanan emosional, contohnya dengan mengikuti meditasi agar pikiran lebih tenang. Balik lagi ke self reward. Menurut saya, self reward yang tidak baik adalah self reward yang dianggap menjadi oke, hari ini kita stres, sekarang kita butuh self reward. Nah, ini nggak baik. Tapi menurut saya, konsep self reward yang bagus adalah dimana saat kita telah menargetkan sesuatu dan kita berhasil mencapainya, bahkan melampauinya. Nah, baru kita butuh self reward. Dengan self reward yang kayak gini, bakal memacu diri kita buat lebih dari apa yang kita bisa atau apa yang kita targetkan. Tapi, kalau misalnya self reward dalam rangka emotion focus coping, takutnya malah menjadi pendukung rasa malas kita. Misalnya nih, kita dapat tugas dari dosen. Tugasnya sulit banget, deadline-nya lumayan cepat, singkat, dan karena kita udah terlanjur masuk ke dalam stres itu, kita tidak bisa mengerjakan tugas itu. Padahal kita belum ngerjain sama sekali. Terus kita kepikiran, kayak kita butuh self reward nih. Istirahat 5 jam. Padahal kita baru ngerjain tugas itu 5 menit. Nah, ini yang dinamakan emotion focus coping. Dinamakan mengatasnamakan self reward untuk mendukung rasa malas kita. Dan malah akan membuat produktivitas pada diri kita menurun. Jadi, self reward yang bagus adalah self reward yang memiliki pengendalian diri, di mana kita sudah melampaui target bahkan standar tertentu. Dengan self reward yang kayak gini, bakal meningkatkan semangat kita untuk mencapai target yang kita inginkan, atau bahkan bisa menambah produktivitas pada diri kita. Beberapa manfaat apabila kita menggunakan self reward yang seperti ini adalah sebagai berikut. Misalnya, kita ngerjain tugas, kita punya target nih, harus selesai sampai bab 2. Nah, setelah kita selesai sampai bab 2, kita hadiahi diri sendiri. Nah, itu yang disebut self reward, bisa meningkatkan produktivitas pada diri kita. Atau yang kedua, kita punya target, kita bisa presentasi di depan orang banyak. Nanti kalau misalnya kita berhasil, kita akan bakal makan enak. Taunya kita bisa. Nah, di sini self reward yang bisa meningkatkan motivasi pada diri kita. Karena jika kita melampaui itu, kita bakal beli makanan yang kita pingin. Dengan adanya reward yang kayak gini, membuat otak kita untuk semangat menghadiahi diri sendiri dan menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Karena kita memiliki target. Tapi, ada beberapa orang yang menjadikan self reward dilakukan saat stres melanda. Nah, ini yang buat kita jadi malas-malesan. Padahal, yang dimaksud WHO, sehat mental adalah di mana kita berfungsi secara maksimal dan melakukan kegiatan dengan produktif. Bahkan, menurut WHO sendiri, kesehatan mental juga dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimum. Begitu juga dengan self reward. Contohnya, sekedar tarik nafas, itu juga sudah termasuk self reward. Jadi, stop mengatasnamakan self reward, padahal aslinya kalian itu cuma boros aja. Di tengah hidup yang katanya semakin berat, keperluan yang makin banyak,
cicilan, asuransi, biaya hidup, dan tagihan bulanan, jangan menjadikan self reward sebagai beban baru yang niatnya untuk menjaga kesehatan, malah merusak mental kita. Karena kita tidak bisa memenuhi ekspektasi yang kita bikin sendiri. Poin utama dalam self reward adalah yang pertama, mental health bukan berarti kenyamanan, tetapi tentang gimana cara kita meningkatkan performa. Yang kedua, jangan sampai gara-gara self reward jatuh ke impulsive buying. Karena jelas, self reward juga bisa kok dilakukan tanpa keluarin biaya, kayak cuma sekedar tarik nafas aja. Dan yang ketiga, jangan menjadikan self reward sebagai emotion focus coping, karena ini dua hal yang berbeda. Mungkin sekian saja video pada kali ini. Terima kasih, semoga kalian lebih memahami diri kalian. Terima kasih.